orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Senang sekali ya di hari yang baru ini dalam anugerah Tuhan Yesus. Pastor Randy kembali menyapa untuk melayani Bapak Ibu terkasih, membagikan pujian penguatan, taburan Bible firman Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Saya menyapa yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Damai Tuhan besertamu senantiasa. Halo semuanya yang ada di live streaming, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai pemirsa yang terkasih dimanapun berada. Silakan di-share, silakan di-komen, silakan di-like, silakan di-subscribe, dan silakan menikmati kasih Tuhan yang membawa damai sejahtera, pemulihan, dan kesembuhan. Yuk kita datang memuji Tuhan Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempatnya maha tinggi. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Kami senantiasa boleh selalu berdiri tegak iman kami, karena firman-Mu selalu setiap pagi menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, memenuhi setiap hati kami. Ya Bapa, Engkau yang layak, Engkau yang kudus, Engkau yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, firman-Mu adalah kebenaran yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hidup kami, panjangkanlah umur setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh senantiasa hidup dan menyembah-Mu di dunia ini, dan nanti ketika Engkau panggil pulang, kami menyembah-Mu di surga selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, ada banyak tantangan. Jangan menyerah, bahkan jangan pernah menyerah atas tantangan apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Tuhan janji serta selama-lamanya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Tuhan janji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Silakan di-share biar mereka boleh dikuatkan. Amin. Tuhan janji, tetapi Tuhan janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Tuhan janji berimu kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi mereka yang setia dan yang percaya. Aku ada hari ini itu semua karena rahmat Tuhan. Ketik rame-rame rahmat Tuhan. Ketik rame-rame rahmat Tuhan. Kalau sampai hariku hidup itu karena Tuhan Yesuslah yang menyertai. Kalau saudara terima Tuhan Yesus, jalan hidupmu disertai Tuhan juga. Pujian ini sangat memberkati saya. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Bila bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertamu.
Tuhan Yesus, terima kasih banget. Jika bukan Engkau yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Walau ku tak mengerti semua rencana-Mu, Tuhan, namun aku tahu Tuhanku adalah hidup, penolong yang selalu besertaku. Haleluya. Aku tidak boleh khawatir. Aku hidup oleh karena iman percaya. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Yesus. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertamu. Ku percaya apapun yang terjadi. Percayalah, kalau ada Tuhan Yesus yang selalu besertaku, Yesus selalu besertamu. Indahnya kasih Tuhan hari ini. Puji Tuhan, Tuhan yang menyertai saya dan Anda. Silakan Bapak Ibu sekalian ketik rame-rame indahnya kasih Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu terkasih untuk kita menerima sabda firman Tuhan. Pujian hari yang baru, saya percaya firman ini akan menjadi penguatan, pencerahan, dan penuntun setiap orang benar untuk hidup berkemenangan di setiap hari baru yang mereka masuki bersama rahmat Tuhan. Time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pernahkah Bapak Ibu sekalian merasakan engkau hidup tetapi rasanya kosong? Engkau tertawa tapi sepertinya hampa. Engkau beraktivitas seperti mayat hidup
tanpa gairah. Bekerja tanpa passion, hanya seperti robot. Kalau itu saudara, saya mau share pertama kesaksian saya. Dulu saya juga seperti itu. Dan situasi hati, kondisi hidup ini bukan selamanya materi penunjangnya. Karena saya melayani banyak orang-orang yang melimpah materi juga masuk di situasi kosong seperti itu. Tapi Tuhan itu benar, firman-Nya hidup. Yesus berkuasa, Roh-Nya beracara. Hari ini saya melimpah dengan gairah hidup sorgawi. Seperti Tuhan pernah bilang, kalau kita sudah menikmati Dia, air hidup, kita akan dipuaskan. Kalau saudara-saudara hari ini, Bapak Ibu terkasih, Oma Opa, Opung, Cici Koko, Om Tante, Kakak Adik mengalami hal ini, izinkan saya membagikan sabda firman yang penuh kasih untuk kesembuhan, pemulihan, dan kehidupan Kristus yang Tuhan kehendaki ada dalam setiap Anda, khususnya anak-anaknya. Baik, saya mengawali Bapak Ibu sekalian pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari satu saja kisah yang saya angkat. Sebetulnya ada beberapa, ada banyak juga di dalam Bible seperti kitab Amsal dan lain tentang hal ini. Tapi karena waktu yang terbatas sekali, dan rasanya kalau di media sosial memang kita tidak bisa terlalu panjang supaya tetap bisa mencuri perhatian pemirsa. Kepanjangan nanti malam mau kerja, mau aktivitas atau lain sebagainya, atau terusik dengan kegiatan fisik yang ada. Baik, kiranya renungan ini bisa membangkitkan jutaan orang untuk hidup dalam Kristus, hidup maksimal, hidup dipenuhi roh, hidup dengan gairah surgawi. Kitab Yosua pasal 10, satu kisah saja ini kita melihat. Yosua 10 ayat 25, ya, kita baca ya sampai ayat yang ke 29 saja, ya. Nanti saudara bisa lanjut sampai ayat 32 dan seterusnya. Saya bacakan Yosua pasal 10 ayat 25 sampai berapa? 29 saja, ya, puji Tuhan. Baik, selamat ketik di komentar ayat suci firman ini. Lalu tolong disiarkan, tolong dibagikan, tolong di posting ulang, di-share ke Facebook Anda, ke WhatsApp teman-teman, grup-grup keluarga, sambil juga di TikTok bisa dibantu tap-tap layarnya. Mana nih tap-tap layarnya? Dengan tap-tap layar, Bapak Ibu yang di TikTok ikut menyemarakkan live ini sehingga banyak orang bisa masuk ke room live ini dan mendengarkan firman Tuhan. Baik, ada tertulis dari Yosua 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati.
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Ada kata jangan takut. Ya, ada ratusan kali kata jangan takut di Alkitab yang Tuhan tuliskan lewat rasul-rasul yang diilhami oleh Roh Kudus. Artinya setiap hari Tuhan mau bilang sama kita, jangan kau takut, jangan kau takut, jangan kita takut hadapi hidup ini. Hidup ini hanya sementara. Mau saudara senang, mau saudara dalam pergumulan, hidup hanya sementara. Ibaratnya hidup adalah ujian. Orang Jawa bilang, urip numpang ngombe ae. Jangan takut. Jangan habiskan hari-hari hidupmu dikuasai ketakutan. Dalam ketakutan, Injil adalah kabar baik dan tidak ada teror dalamnya. Tidak ada intimidasi dalamnya. Injil tidak menebar ketakutan. Injil membawa damai dan sejahtera. Maka ketika engkau dengar Injil, adalah roh ketakutan. Out! In Jesus' name. Ada kata janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Artinya apa? Dari kata jangan tawar hati. Apabila Yosua tawar hati, maka dia tidak akan bisa memerangi musuhnya dan Tuhan tidak bisa memberikan dia kemenangan. Tapi di sini kita melihat Yosua tidak tawar hati. Bahkan dia berkata kepada orang-orang Israel, jangan tawar hati. Teguhkan hatimu. Karena apabila tentara Israel itu tawar hati, maka mereka tidak memiliki keteguhan hati. Tanpa keteguhan hati, bagaimana mereka optimis bisa menang dalam peperangan? Tapi puji syukur, puji Tuhan, mereka tidak tawar hati. Sekalipun hadapi tantangan, dalam konteks ini mereka maju, perang, dan perang lagi. Kalau gambaran hidup kita hari ini, tantangan, dan ujian, dan pencobaan. Pencobaan datang dari iblis agar manusia jatuh. Pencobaan datang dalam hidupmu supaya kamu jatuh, dan pencobaan datang dari si jahat. Tapi ketika Tuhan mengizinkan menguji engkau, ujian tujuannya itu untuk naik kelas. Ujian itu untuk menandakan engkau sudah lebih dewasa. Tuhan mengizinkan ujian datang dalam hidup orang percaya di dunia ini untuk supaya engkau next level, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu kehidupan untuk menuju kehidupan iman yang dewasa di hari-hari berikutnya. Tantangan pergumulan mungkin datang silih berganti, tetapi kuatkanlah hatimu, jangan tawar hati. Kita selesaikan sampai 29, 20 saya lanjutkan. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu, menggantung mereka pada 5 tiang
dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Nah loh, menang toh, optimis kan? Istilah kata orang berkata, kalau kita mau bertanding nih, entahkah kejuaraan tenis kah, badminton kah, sepak bola kah, pertandingan kejuaraan. Ketika timnya sudah optimis memenangkan satu pertandingan yang akan mereka gelar itu, maka separuh kemenangan sudah di tangan mereka. Separuhnya adalah waktu mereka bertanding secara real. Optimis itu penting, dan optimis itu membuat hati teguh. Orang optimis itu pasti dia tidak tawar hati. Dan lihat, Yosua berhasil membunuh raja-raja itu dan menggantungnya. Seram sekali ya, zaman perang itu dulu ya, seperti ini akhir hidup manusia, digantung dan sebagainya. 27. Tapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua Israelnya, tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutup dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Pada hari itu Yosua merebut Makedah dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya. Kota itu dan semua makhluk yang dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos, dan Raja Makedah diperlakukan seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makedah ke Libna, lalu memerangi Libna, dan seterusnya. Perang lagi, dan perang lagi. Tapi menang lagi. Selama Yosua dan tentara-tentara perangnya tidak tawar hati, dia memenangkan. Karena orang yang tidak tawar hati, hatinya teguh percaya kepada siapa yang dia percaya. Dalam hal ini, saya mengajak Anda semua, percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan hidup. Jangan percaya kepada Betel, jangan pergi mencari Betel, jangan pergi mencari Gilgal, tapi percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan hidup. Kitab Amos pasal 5 mengatakan hal-hal ini. Bapak Ibu yang terkasih, apakah pernah merasakan kita hidup itu seperti mati rasa? Mati rasa itu seperti gini, bangun pagi-pagi rasanya kosong sekali. Jalan si hidup ini masih bernapas sih, tapi rasanya nggak hidup itu. Ya, rasanya hidup tapi nggak hidup. Seperti apa sih? Yang sedang mengalami itu mesti tahu deh apa yang saya maksud. Aktivitas sih bisa berjalan normal, tapi tanpa gairah. Kayak mayat hidup saja gitu. Kalaupun kita ketemu orang senyum, shalom, tapi rasanya kita tahu itu hanya semua formalitas. Formalitas untuk menutupin kehampaan hati kita. Di luar orang merasa kita kelihatannya tampak baik-baik saja. Bahkan sepertinya kita ini semangat. Tapi dalamnya itu apa?
tinggal, harusnya nggak boleh kita ngomong ya, tapi saya harus sampaikan ini. Ada banyak orang dalam hatinya tinggal tunggu menyerah. Nampaknya everything is okay, baik-baik saja. Are you okay? I am fine. Inggrisnya. Tapi rasanya hati ini sudah one click aja nyerah deh. Begitu banyak kehampaan dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian harus tahu bahwa keadaan-keadaan seperti yang kau alami saat saya sampaikan tadi, sebenarnya itu bukan sekedar lelah biasa. Capek-capek, tidur, bangun, segar. Tapi kalau bangun tidur rasanya capek, ada sesuatu dalam hidupmu yang harus disembuhkan. Dan Alkitab mengatakan hal itu. Penyakit ini namanya tawar hati. Kini mengerti ya, bahwa ada satu penyakit yang membuat manusia hidup tapi seperti mati, tertawa tapi penuh dengan kehampaan, senyum tapi hatinya kering. Ada penyakit namanya tawar hati. Puji syukur, puji Tuhan. Janganlah tawar hati, teguhkanlah hatimu. Karena apabila seseorang anak Tuhan tawar hatinya, maka dia mulai memiliki ketidakpercayaan lagi kepada Tuhan. Dan itu celah untuk dia berpaling dari Tuhan. Dan dia bisa mengingkari imannya. Saya berdoa ya Tuhan untuk diriku sendiri dan untuk semua pemirsa ini, supaya mereka tetap teguh imannya. Tawar hati itu membuat bukan hanya kita tidak bersemangat dalam hidup, tidak semangat ibadah, tidak semangat baca firman, tidak ada keinginan untuk doa, tidak lagi dengarkan suara Tuhan. Bagi yang melayani, tetap sih bisa melayani sesuai jadwal, tetapi hatinya udah jauh dari Tuhan. Tidak ada lagi keintiman, tidak lagi bisa merasakan hadirat Tuhan. Mari, setelah kita tahu namanya penyakit ini tawar hati, kita mau sadar hari ini bahwa selama ini hati kita sama Tuhan mulai hambar, kasih kita mulai padam. Bapak Ibu terkasih, ini pesan penting. Jangan tunggu, please, saya mohon. Jangan tunggu sampai dari tawar hati itu tidak segera engkau minta pemulihan datang sama Tuhan dengan hati yang tulus. Jangan sampai engkau mati rasa sepenuhnya. Jangan sampai kita mati hati yang sesungguhnya. Mari, tidak berlama-lama, saya ajak hari ini Bapak Ibu terkasih, datanglah
kepada Tuhan Yesus dengan hati yang jujur, dengan menyadari, dengan apa adanya. Bahkan dengan hati yang hancur, dengan segala keberadaan Anda, nggak usah pakai topeng, nggak usah pakai protokol-protokol macam-macam. Lepaskan atribut-atribut kita, datang person to person kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah obat tawar hati. Anda sakit kepala, minum obat. Sakit kepala bisa hilang sakit kepalanya. Sakitnya hilang, kepalanya tetap ada. Tapi kalau tawar hati, obatnya datang sama Tuhan. Tuhan Yesus obat tawar hati. Masing-masing berdoa saat ini. Berdoa saat ini. Secara pribadi. Kina basyada bakura basyanda. Ungkapkan apa yang menjadi kehampaanmu. Beritahu lukamu. Curahkan isi hatimu saat ini juga. Orang tidak mengerti Anda. Bahkan kadang kita paling percaya, paling dekat pun juga tidak selalu punya waktu lebih untuk kita. Ada Bapamu di surga, Bapa kita, yang selalu tersedia available time untuk mendengarkan. Hanya selama ini kamu enggan. Mari saat ini jangan undur. Ya Tuhan baik, Dia Tuhan baik, sangat amat baik. Ya Tuhan baik, Dia baik dan sembuhkanmu dari tawar hati yang kau sedang alami. Ya Yesus, sembuhkan tawar hati. Ya Tuhan, selamatkan kami dari kekeringan ini. Ya Tuhan baik, Tuhan selalu baik bagi orang-orang yang mau datang kepadanya. Ya Tuhan, mari masing-masing silakan saya beri waktu untuk berdoa. Ya Tuhan baik, ya Tuhan baik,
Tuhan Yesus itu baik banget loh. Bagi setiap orang-orang yang datang kepadanya. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa sampai Engkau merasakan kembali hadirat-Nya. Marahoma sandeku hairi kadatekin nananaka inasyande. Berdoa sampai Engkau mengalami sentuhan kasih-Nya. Jangan berhenti dan tergesa-gesa. Dia mengerti hidupmu. Yesus mengerti. Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapin, tak akan pernah ditinggalkannya. Kau bergumul sendiri sebab Yesus peduli. Tetaplah sampai engkau merasakan pelukannya, sampai hatimu kuat untuk masuk di hari yang baru. Dengarkan pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat kau mengerti. Apa yang sedang kau alami di dalam hidupmu saat ini. Dengarkan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati. Datang sama Tuhan, serahkanlah hidupmu, maka hatimu akan diteguhkan. Stop tawar hati, karena Yesus peduli. Yesus mengerti. Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapin, tak akan pernah dibiarkannya kau bergumul sendirian. Ada Yesus yang selalu peduli, mengerti. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku datang kepadamu. Yesus obatin tawar hatimu saat ini. Dengan apa akan ku balas segala
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku datang kepadamu Tuhan Yesus. Disembuhkanlah tawar hatimu dan milikilah hati yang baru dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, sungguh Engkau baik. Hadirat-Mu sebagai bukti nyata Engkau menyertai kami. Doa-doa kami Engkau jamah. Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Saya mau berdoa bagi setiap pemirsa sekalian yang sedang tawar hati. Engkau tadi secara pribadi udah datang sama Tuhan. Dan saya percaya saat ini setiap hatimu sudah tidak tawar lagi. Bahkan ada banyak saudara-saudara, Tuhan berkati hati yang baru, hati yang mengampuni, hati yang diberkati, hati yang disembuhkan. Saat hatimu dipulihkan, berkat Tuhan datang, kemuliaan Tuhan datang. Ketika hatimu sudah sembuh, maka tubuhmu juga negatif virus, negatif bakteri, negatif jamur, negatif kuman. Dalam nama Yesus, hati yang gembira menjadi obat yang mujarab dalam hidup orang percaya. Tinggalkanlah semangat yang patah, karena semangat yang patah itu mengeringkan tulangmu. Selamat masuk di hidup yang baru. Selamat masuk dengan hati yang baru. Selamat tinggal hati buka. Selamat datang hidup yang baru dengan hati yang penuh kasih. Bersyukur, angkat tangan Bapak Ibu. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur padamu Tuhan selamanya. Terpujilah Tuhan tempat yang amat tinggi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lega sekali ketika kita berdoa, dan di dalam doa-doa kepada Tuhan Yesus ada jamahan, ada lawatan, ada jawaban, sehingga hati ini langsung lega. Baik saya melayani, saya merasakan bagaimana sukacita jiwa-jiwa yang saya layani. Andalah yang terberkati. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pelayanan ini? Silakan lambaikan tangannya dengan ekspresi ya, atau emoji di live streaming, atau dengan katakan saya diberkati. Puji Tuhan,
saya diberkati. Ketika rame-rame, saya diberkati. Saya diberkati. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu terkasih, saya akan memberkati untuk air minum dan juga minyak. Silahkan Bapak yang mau saja bisa bersama-sama saya mengangkat seperti ini air minum, dan kalau ada minyak juga bisa diangkat. Puji Tuhan. Saya berdoa, yang sudah bisa angkat seperti ini. Puji syukur, puji Tuhan. Sudah baik. Setiap air minum dan minyak yang diangkat oleh setiap kami, setiap pemirsa, dimanapun berada, dengan kuasa yang Tuhan berikan kepadaku, menyembuhkan orang-orang sakit, melepaskan jiwa dari roh-roh jahat yang telah Tuhan berikan kepadaku dengan cuma-cuma, dan Dia perintahkan juga, berikanlah dengan cuma-cuma. Maka semua pelayanan Pastor Andi Simon, hamba Tuhan, adalah cuma-cuma gratis, tanpa kolekte, tanpa persembahan. Matius 10 ayat yang ke-8. Saya memberkati air minum dan minyak di tangan Anda yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air minum dan minyak di tangan Anda diberkati menjadi air healing water, minyak urapan. Berkat ini sudah turun dan engkau menerimanya, memenuhi engkau, menjadi pembawa berkat kesembuhan bagi tubuhmu yang sakit atau bagi mereka yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus, terberkatilah engkau. Amin. Wow, doanya Tuhan tuntun luar biasa, urapannya luar biasa. Mari, silahkan yang sudah diberkati air minumnya bisa diminum, atau kasih yang membutuhkan, jadi berkat kesembuhan, kesehatan bagi mereka. Amin. Banget. Kita doa berkat. Angkatlah tangan Bapak Ibu yang terkasih. Hore! Kesaksian nyata, kuasa Tuhan bekerja, doa-doa orang benar masih dijawab Tuhan. Yes. Dengan tangan yang terangkat, masuklah di hari yang baru. Dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keimananmu, diberkatilah pelayananmu, diberkati anak cucumu, studi lumbung-lumbungmu, apa yang kau upayakan diberkati oleh Tuhanku Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, masuk di hari yang baru dengan penyertaan yang sempurna. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Senang sekali, doa berkat sudah selesai. Tuhan memberkati setiap kita. Sebelum saya akan offline, saya rindu bawakan pujian pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan tahu hidupku, Tuhan tahu hidupmu. Jangan khawatir lagi, dan khususnya hari ini tidak boleh lagi tawar hati. Karena Tuhan ada dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan Dia berjanji, Immanuel, yang selalu beserta kita semuanya. Perhatikanlah burung di udara. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Haleluya! Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus menyembuhkan. Saat bersyukur, kami ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Rasanya ingin sambung lagi, tapi waktu juga lah yang harus Pastor close live-nya. Saya juga akan masuk di hari yang baru dengan semua aktivitas pelayanan yang Tuhan percayakan. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan janji sertai sampai selama-lamanya. Bapak Ibu terkasih, sehat terus ya. Kalau ada berkat, beli vitamin untuk diri sendiri, minum supaya hari-hari ini ketika ada perubahan cuaca ekstrim, imun kita tetap kuat. Saya rindu setiap Bapak Ibu umur panjang sehat selalu dalam berkat Tuhan. Saya rindu ketemu Bapak Ibu sekalian, jabatan meet up. Kalau sama-sama laki-laki mau peluk Bapak Ibu sekalian sebagai tanda sayang, care, kasih Tuhan dalam hidup saya. Rindu untuk mengasihi Anda lebih dan lebih lagi. Maka semuanya satu hari dalam berkat Tuhan, Pastor bisa hadir di kota, di gereja Anda. Terima kasih. Dadah semuanya dan kiss bye. Are you ready? Ready. Dar! Dadah! Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah.
penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku,